Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Febiana dengan NIM 080128253051. Ya, di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman, yaitu soal nomor 3. Di sini saya disuruh diberikan potongan program sebagai berikut. Berapakah hasil dari proses 11? Function process. Nah, ini programnya ya. Function process x-nya itu integer, kemudian Bayesian mulai jika x lebih besar sama 1, maka prosesnya itu sama dengan x. Jika tidak memenuhi proses, maka sama dengan proses itu bahkan melakukan proses lagi, yaitu x div 2 dikali x modulo 2 tambah proses x div 2 tambah x modulo 2n. Di sini saya akan menjelaskan lagi ke program terlebih dahulu. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan bulat x. Kemudian nilai tersebut bakal diproses menggunakan fungsi rekursi proses. Jika nilai x sama dengan 1, fungsi langsung mengembalikan nilai tersebut sebagai kondisi dasar. Jika x bukan 1, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan 2 nilai turunan dari x. Lalu, menggabungkan hasilnya melalui operasi perjumlahan dan perkalian. Proses pemanggilan fungsi secara rekursif ini akan terus berlangsung sampai mencapai kondisi dasar. Kemudian, hasil akhirnya dikembalikan ke fungsi utama untuk ditampilkan sebagai hasil output. Nah, ini program C++-nya. Langsung saja kita buka kode blocks. Di sini tadi saya sudah mencoba untuk mengcodingnya dan sudah saya coding untuk mempercepat ini waktu supaya tidak terlalu lama durasinya. Nah, di sini dimulai dengan perintah include IOStream. Ya, ini fungsinya untuk mengaktifkan perintah input dan output atau cin dan cout. Nah, tanpa include IOStream, maka cin dan cout itu nggak bisa digunain. Kemudian, using namespace std. Nah, ini fungsinya itu supaya kita bisa menggunakan perintah dasar C++ tanpa harus menuliskan std secara berulang-ulang. Seperti std cout, std cin, nggak usah. Jadi langsung cin, cout, kayak gini. Nah, tadi kan di sini. Lanjut, ini integer proses, integer x. Nah, kita deklarasikan dulu. Nah, di sini saya mengambil variabelnya itu proses. X ini untuk tempat untuk input nanti. Nah, pokoknya. Lanjut, di sini itu ada pernyataan kondisi dasar. Nah, jika x lebih kecil sama dengan 1, maka fungsi bakal memanggil dirinya lagi. Sebaliknya, jika tidak memenuhi ini, maka bakal melakukan proses ini. Kemudian ini in main ini tuh fungsi utama. Kemudian kita deklarasi lagi integer x. Terus kita tampilin output berupa masukkan nilai x, terus kita input di variabel x, terus kita output lagi, tampilkan nilai hasil proses x. Tuh. Nah, lanjut coba kita build and run. Masukkan nilai x. Di sini saya memasukin 5. Nah, hasil prosesnya itu sama dengan 12. Karena dia iniin yang ini. Nah, dia emang lebih kecil dari 1. Tapi dia tidak memanggil dirinya lagi tadi kan. Jadi dia langsungin yang ini. Enggak. Dia enggak lebih kecil dari 1. Dia lebih besar dari 1. Makanya dia langsung ingin yang ini. Dapat hasilnya itu 12. Tuh.
Lanjut kita bakalan jelasin penjelasan running program. Di sini program meminta user untuk memasukkan nilai X tadi. Kemudian program memanggil fungsi proses. Fungsi berjalan rekursif sampai X sama dengan 1. Nilai dikembalikan dan ditampilkan. Nah ini pseudocode-nya. Pseudocode itu dimulai dengan begin, kemudian ini sepertinya ada yang salah gitu pseudocode-nya ini. Mohon maaf kalau misalnya masih ada yang salah. Mungkin nanti tugas selanjutnya saya akan perbaiki lagi, insya Allah. Nah, jika X sama dengan 1, maka kembali lagi ke nilai 1. Jika ini bukan sama dengan 1, lebih kecil dari 1. Jika tidak memenuhi, maka dia bakal melakukan proses ini. Selesaikan pernyataan kondisi dan selesaikan function. Nah, ini flowchart-nya. Flowchart-nya dimulai dengan start. Start ini pakai oval. Terus di sini pernyataan kondisi tadi. Apakah X itu lebih kecil dari 1? Kalau iya, maka panggil lagi X. Kalau tidak, lanjutkan proses ini. Dan selesai. N ini juga pakai oval. Ini proses ini pakai persegi. Dan kondisi pakai diamond. Atau belah ketupat. Nah, segitu saja penjelasan dari tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.